kepada peserta webinar series ke-9. Untuk topik hari ini adalah pendekatan aktivitas play dan art pada penanganan keluarga disfungsional. Sebelumnya kita akan bacakan bionya untuk pembicaranya terlebih dahulu. Narasumber yang pertama adalah Dr. Salikur Kartono, M. Biomed, spesialis kedokteran jiwa. Beliau dokter umum di Fakultas Kedokteran UNAN Padang, lalu mengambil spesialis 1 di bidang psikiatri di FK UNUD Bali, lalu mengambil S2-nya di bidang Magister Biomed di FK UNUD Bali. Beliau tertarik dalam bidang psikiatri, adiksi, dan art terapi, serta mengikuti dan memberikan seminar 2 dan workshop yang kedua. Saat ini beliau bertugas di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan Jakarta. Selain menjadi dosen pengajar, juga menjadi psikiater manajemen kasus narkoba di Panti Rehabilitasi di Kedaton Parahita Sentul. Kemudian yang kedua, Dr. Isa Multazam Nur, spesialis kedokteran jiwa. Beliau lahir di Jakarta 5 Desember 1975. Untuk riwayat pendidikannya, S1 beliau di FK Yarsi Jakarta, lulus tahun 2003. S2 di FK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2008. Lalu mengambil konsultan psikiatri anak dan remaja di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2013. Beliau aktif di ID dari tahun 2020 sampai 2024, lalu aktif di PDS KJI cabang Jakarta tahun 2020 sampai 2024. Untuk pengalaman bekerja, saat ini beliau menjadi fungsional psikiater Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Lalu juga aktif sebagai dokter pendidik klinis di NIDN di FK Yarsi Jakarta 2019 sampai dengan sekarang. Lalu juga menjadi dosen tidak tetap di FK Muhammadiyah Jakarta mulai tahun 2015 hingga sekarang. Motivasi dan moto hidup beliau bekerja dengan hati. Nah, untuk presenter yang pertama, Dr. Isa Multazam, kita akan mulai dengan topik terapi bermain, konsep dasar dan aplikasi klinis pada pada anak dengan masalah keluarga. Nah, untuk waktunya, Dr. Isa Multazam dipersilakan. Ya, cek sudah jelas ya, terdengar. Terima kasih Dr. Adiba atas pembacaan CV-nya. Oke, slide bisa disampaikan. Oke, gemanya dikurangi. Oke, terima kasih sebelumnya pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan materi tentang terapi bermain, konsep dasar, dan aplikasi klinis pada anak dengan masalah keluarga. Next. Ya, kalau kita bicara tentang terapi bermain atau play therapy, tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari tokoh pertama yang membuat aplikasi terapi bermain ini di tingkat klinis, yaitu Virginia X-Line pada tahun 1947, di mana beliau mengkonsepkan terapi bermain berdasarkan dari pengalaman-pengalaman dari pertemuan dengan beberapa klien anak ya, di mana bermain itu adalah media alami bagi anak untuk mengekspresikan diri. Sehingga kemudian timbul konsep bermain dari Virginia X-Line ini yang lebih dikenal dengan pendekatan non-direktif. Jadi Virginia X-Line ini memang lebih banyak mengembangkan kepada metodenya non-direktif. Nah, kemudian berkembang lagi dengan adanya Carl Rogers gitu, terus dengan ahli-ahli yang lain ya, setelah itu mengembangkan secara direktif. Nah, kemudian pada tahun 1985 Schaeffer ini mengkonseptualisasi 3 pendekatan utama dalam terapi bermain. Nah, ini sebagai penanda awal nih bahwa ternyata terapi bermain ini bisa untuk terapi ya bagi individu yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Yang pertama tentu karena terkait dengan anak, kita akan mengambil aspek psikoanalitik.
di mana terapi akan menginterpretasi dan memberikan waktu kepada anak untuk bebas bermain dengan aneka mainannya. Kemudian yang kedua, secara terstruktur. Jadi nanti ada tahapan-tahapan dari terapi bermain ini, di mana terapis pada saat ini bisa aja mengendalikan mainannya dengan memilihkan jenis mainan yang berguna, dan kemudian terapis akan menanyakan tentang perasaan anak terhadap uh, situasi dia setelah bermain itu, baik secara verbal maupun non verbal. Di dalam hal ini untuk mendapatkan emosi positifnya. Kemudian yang ketiga, karena terkait dengan klinis, tadi aplikasi klinis, tentu terciptanya suatu hubungan yang mana bentuknya adalah hubungan terapeutik, di mana terapis bisa menciptakan suasana di mana anak merasa diterima dan dipahami sepenuhnya dalam ruang bermain yang tentu terfasilitasi dengan lengkap. Sehingga terapis pada saat itu bertujuan untuk mengobservasi dan dapat menggambarkan pemikiran atau perasaan dari anak tersebut. Nah, terkait dengan keluarga disfungsional, intinya adalah melibatkan anggota keluarga dalam memahami perilaku-perilaku disfungsional yang terjadi pada anak tersebut. Oke, next. Ya, untuk metode, jadi konsep terapi bermain ini sekarang dikembangkan dengan orientasi kepada family play therapy. Jadi terapi bermain yang menggunakan juga komponen keluarga. Nah, dari teorinya ada 3 jenis metode yang digunakan pada family play therapy ini. Yang pertama adalah bersesi kelompok, ya, dan ini biasanya digunakan bisa di klinik tumbuh kembang atau mungkin di klinik-klinik kesehatan jiwa anak dan remaja, di mana sistemnya adalah grup yang mana klien anak didorong untuk terlibat aktif dan bergabung dalam kegiatan terapi keluarga. Jadi di sini artinya si anak ikut bergabung bermain bersama kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah filial play therapy. Nah, filial ini memang dikembangkan termasuk sebagai metode yang baru, ya, di mana di sini orang tua diajarin sama terapisnya, ya. Jadi orang tua ini belajar dan melatih keterampilan skillnya, yang mana dia memperoleh cara-cara sesi bermain itu ketika dia melihat interaksi antara anaknya dengan terapisnya di ruang terapi bermain. Nah, di sini tentu orientasinya berpusat pada anak mereka sendiri. Kemudian setelah itu nanti akan diobservasi penerapannya di rumah. Kemudian yang ketiga adalah vokal play therapy. Nah, konsepnya ini adalah mengoptimalisasi peran serta dari orang tua dalam mengatasi kesulitan pada anak tersebut yang mungkin muncul pada dinamika keluarga, dengan cara melibatkan secara aktif peran tersebut dalam permainan alternatif per minggu secara bersama-sama. Jadi ini juga nanti dievaluasi. Nah, di sini vokal play therapy ini yang biasanya lebih banyak digunakan karena sifatnya mudah dan tidak mahal, ya, karena menggunakan boneka saja atau puppet atau bahan-bahan plastisin seperti misalnya lilin mainan, ya, untuk menampilkan karakter utama dari cerita yang nanti disuarakan oleh interaksi dari orang tua dan anak tersebut, ya, yang sifatnya memperkenalkan aktivitas fungsional dasar, misalnya makan minum, gimana toilet training, dan tidur juga, ya, dan aktivitas mungkin yang sifatnya setting di rumah. Nah, biasanya awalnya dipandu dulu oleh terapis, kemudian nanti dia langsung dilakukan lagi dengan orang tua. Tapi bisa juga anak menampilkan kreativitas sendiri untuk kemudian berinteraksi dengan orang tuanya. Next. Ya, sebenarnya kalau dari dasarnya apa sih tujuannya terapi bermain itu? Sebenarnya intinya adalah mainan itu kalau di anak diibaratkan seperti perkataan anak. Sedangkan kalau permainan adalah bahasa dari anak tersebut. Sehingga
tujuan terapi bermain adalah setiap anggota keluarga dapat melepaskan stres yang menekan dan ketegangan di antara mereka. Kadang-kadang kan ada konflik di keluarga atau yang kita kenal misalnya toksik keluarganya ya. Nah, ini bisa melepaskan stresnya. Kemudian membantu keluarga untuk dapat mendiskusikan emosi yang mungkin nggak bisa tersampaikan, sehingga anggota lain bisa mendengarkan. Jadi ada unsur mendengarkan dari tiap individunya. Kemudian menavigasi perubahan dan menyembuhkan luka traumatik. Ya, jadi kalau ada luka-luka ya yang sifatnya psikologis dalam keluarga ini sebagai trauma healing yang cukup berguna. Kemudian untuk pembelajaran tadi ya dari anak didorong untuk dapat mengekspresikan apa yang mengganggunya karena biasanya dia masih belum mampu untuk menyampaikan secara verbal seperti orang remaja. Sehingga pada terapi bermain ini diperlukan adanya kerjasama dan partisipasi dari tiap anggota keluarga untuk memperkuat ikatan dan interaksi di antara mereka. Next. Ya, prinsip dari terapi bermain. Intinya adalah karena terapi bermain ini banyak bersinergi dengan konsep keluarga ya. Tentu kita harus memahami juga dinamika dan pola asuh atau parenting style dari keluarga tersebut. Nah, atau pada saat sesi bermain kita bisa menilai sebagaimana sih pola asuhnya dia diajarin sama orang tuanya. Kemudian konsep play therapy dengan pendekatan keluarga ini juga berdasar pada teori Bowen ya. Jadi Bowen ini adalah salah satu ahli terapi keluarga ya yang dia memperbaiki kliennya itu dengan menggunakan proses emosional dari keluarga intinya. Sehingga lebih menekankan pada sistem keluarga dan membangun fungsi emosional yang baik. Nah, sehingga terapi bermain ini memberikan kesempatan pada anak untuk bereksplorasi dan membuka diri lebih dari biasanya. Jadi kadang-kadang anak suka ketakutan gitu ya. Jadi dia bisa meluapkan segala perasaannya itu dengan cara yang nyaman dan dia nggak merasa takut. Nah, intinya adalah memfasilitasi komunikasi dalam keluarga melalui media-media yang digunakan dalam aktivitas bermain. Jadi semuanya nanti media-medianya akan tersampaikan atau digunakan. Kemudian orang tua kemudian dapat memahami anak secara lebih baik terkait apa sih kesulitan yang dialami melalui permainan yang dia lakukan. Yang terakhir tentu paham tentang bahasa masa kanak. Ya tadi artinya anak itu mengkomunikasikannya lewat mainan agar menciptakan hubungan yang lebih baik dan memuaskan. Next. Ya. Nah, terkait dengan keluarga yang disfungsional, sebenarnya ada beberapa masalah dari keterlibatan anak tersebut ya. Yang pertama, biasanya masalah anak itu atau anak menjadi berperilaku yang kurang baik gitu ya, itu timbul dari ketidakharmonisan atau ada masalah di dalam dinamika keluarganya. Atau biasanya bentuknya konflik keluarga yang berkepanjangan sehingga menimbulkan krisis bagi individu anak tersebut. Terus ada lagi tipikal anak yang selalu ingin menjadi pahlawan dan ingin tampak sempurna dan selalu benar dan artinya nantinya dia egois ya dan dia maunya semuanya tertuju pada dirinya. Nah, ini juga tentu perlu diperbaiki. Kemudian anak menjadi kambing hitam ya, troublemaker, disalahin melulu ya, menjadi pecundang. Nah, ini juga permasalahan. Kemudian anak yang selalu diungkit kesalahannya sehingga menciptakan emosi negatif pada dirinya. Poin yang berikutnya adalah the lost child. Jadi anak yang diabaikan atau mendapatkan penolakan sehingga muncul rasa rendah diri, loneliness. Nah, kalau dia udah sendiri, dia mengisinya kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara pemenuhan materi. Jadi dia beli-beli segala macam gitu ya. Jadi belanja terus ya karena kebutuhannya dia secara psikologisnya dia dapat dari pembelian barang-barang. Kemudian anak yang tidak mendapatkan stimulus atau apresiasi. Nah, ini juga reward ya, penghargaan, perhatian ini sangat diperlukan. Terus anak yang sering menjadi badut atau maskot. Nah, mereka kadang-kadang melakukan ini untuk mencari perhatian dari teman-temannya.
dan juga melakukan apa saja yang sifatnya itu bisa ditertawakan. Dan dia sebenarnya menggunakan mekanisme ini untuk menyembunyikan rasa sakitnya dengan humor-humor yang dia lakukan. Kemudian anak yang menantang atau membangkang, apalagi sekarang banyak yang kecanduan internet nih, kecanduan game online ya. Nah, ini juga mungkin dari sistem pola asuh. Nah, hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan jiwa dari anggota-anggota keluarga lain dan kapasitas dari mereka untuk tugas hariannya. Next. Ya. Nah, ini kalau dari konteks anak, sebenarnya bagaimana sih yang dinamakan keluarga disfungsional? Ya tentu poin pertama kembali kepada anggota keluarga. Jadi ada disharmoni ya, yang mana mungkin salah satu dari anggota keluarga itu atau semuanya saling mengancam secara fisik maupun verbal sehingga muncul kritikan atau sinisme gitu ya. Kemudian keluarga yang tidak lengkap, artinya satu atau lebih dari anggota keluarga itu ada yang menarik diri dari kehidupan keluarga. Kemudian satu atau lebih dari anggota keluarga menunjukkan emosi yang ekstrim, jadi benar-benar dia sangat melawan fight gitu ya. Terus atau anak dan remajanya dari anggota keluarga itu alami masalah emosi dan perilaku karena stres yang dipendam kemudian yang terinternalisasi. Terakhir, nggak ada batasan antara orang tua dan anak dan beberapa anggota bersekutu untuk mengeluarkan atau melawan anggota keluarga yang lain. Jadi saling berseteru. Nah, ini yang namanya keluarga disfungsional dari aspek anak. Next, lanjut. Ya, kalau kita bicara tentang terapi bermain, ya tentu kita perlu persiapan ya. Yang pertama adalah sekali lagi bermain adalah cara bagaimana anak berkomunikasi dan proses pembelajaran normal. Sehingga perlu suasana yang sepi, yang nggak berisik dan nyaman. Terus ruangan yang cukup luas, bebas dan aman untuk misalnya sesi kelompok. Kalau misalnya diperlukan bentuknya lingkaran gitu ya. Terus kita juga harus menyiapkan one way mirror atau kaca tembus pandang satu sisi agar terapis dapat mengamati interaksi selama sesi bermain antara orang tua dan anak. Kemudian sekali lagi karena ini bermain ya tentu perlu satu set mainan standar yang disesuaikan dengan usia perkembangan. Misalnya figur tokoh, binatang, perkakas dapur, teko cangkir, aneka buah, mobil dan pohon. Ini yang umum ya, yang standar. Kemudian kita harus bisa menentukan pilihan mainan yang bisa menciptakan ekspresi pengalaman dan perasaan anak. Ya, jadi ini harus disiapkan itu mainannya juga yang bisa memiliki tujuan. Kemudian ada peralatan penunjang. Nah, ini biasanya ada kursi, kotak pasir, kostum, alat musik, perlengkapan menggambar, kertas tempel, dan kreativitas seni yang lain. Nah, kalau di dalam disfungsi keluarga pendekatannya adalah yang dikatakan family play therapy. Jadi digabung antara aktivitas bermain dan terapi keluarga. Next. Oke. Tahapan dari terapi bermain. Nah, ini kalau kita melakukan suatu sesi terapi bermain, kita perlu tahapan-tahapan. Yang pertama adalah ice breaking, ya. Jadi melepaskan kebekuan, ya. Misalnya kita sediakan permen yang berwarna, yang mana permen itu bisa kita bagikan pada masing-masing anggota keluarga ya. Kemudian di dalam permen tersebut ada warnanya, yang mana warna tersebut akan bisa mengekspresikan dari perasaan-perasaan yang menekannya. Jadi dia bisa sharing gitu ya. Nah, ini biasanya supaya nggak ada ketegangan di antara anggota yang akan melakukan terapi bermain. Kemudian masuk ke tahapan bermainnya, yang biasanya kalau untuk konsep disfungsi keluarga ada 4 media yang digunakan. Jadi yang pertama expressive art atau art terapi nanti akan disampaikan oleh Dr. Salikur, psikodrama, dan ini biasanya sudah dilakukan di tempat kami di unit rehabilitasi psikososial Rumah Sakit Jiwa Grogol. Sentrey, kotak pasir juga kita sudah lakukan ya di Poli Jiwa Anak dan Remaja, serta boneka tangan atau puppet ya, dan mainan yang standar. Ini juga sudah dilakukan. Kemudian tahapan peragaan, sekali lagi
sesi bermain ini harus diperagakan oleh terapis juga. Misalnya pada konsep filial play therapy. Yang terakhir tahapan diskusi, membahas, menyampaikan umpan balik pada saat sesi orang tua dan terapis itu untuk menyampaikan apa kesulitan dan hambatan-hambatan anak serta interaksi yang disfungsional serta topik yang muncul pada saat dilakukan sesi terapi tersebut. Next. Ya. Kemudian terapi bermain standar. Nah, ini adalah permainan-permainan yang bisa digunakan untuk kita membuat setting terapi bermain. Yang pertama tentu tadi kan puppet ya, boneka. Nah, kita betul sekali. Yang pertama adalah bermain bisa menyediakan boneka binatang atau boneka bayi, ya. Di mana kita bisa tahu nanti cara anak itu memperlakukan bonekanya itu seperti apa. Kemudian bermain rumah boneka. Nah, kita main rumah-rumahan nih, ya. Jadi ada rumah besar. Kemudian anak nanti akan dikasih figur-figur atau boneka-boneka kecil ya yang bisa memerankan skenario cerita dari rumah tersebut dan tokoh dalam kehidupan hariannya. Kemudian mainan balok. Nah, kita juga harus menyediakan ini nih. Biasanya menyusun balok, meruntuhkan susunan balok ini sangat digemari sama anak-anak. Kemudian bermain sensorik ya, misalnya dengan krim, pasir, tepung atau puding ya, ini nanti yang additional tambahan. Kemudian termometer emosi. Nah, di mana anak di sini mengukur emosinya dengan angka 0 yang mana menyatakan kebahagiaan sampai 10 yang kemurungan. Dan kemudian bercerita mengenai kondisinya. Terus bermain kartu. Nah, ini kartu-kartu ini bukan kartu yang sembarangan. Di mana kartu ini ada gambarnya ya yang tersaji sehingga anak bisa nanti menyampaikan perasaannya lewat gambar tersebut dan kemudian diberikan apresiasi. Kemudian next. Ya. Mendongeng ya, dongeng atau storytelling. Ini biasanya bisa juga disetting nanti menggambar yang kemudian dia menceritakan. Nah, biasanya disuruh menyampaikan cerita yang dimulai dari frase suatu ketika atau pada zaman dahulu kala. Nah, dia nanti menceritakan. Tapi bisa juga nanti lewat gambar juga nih. Terus menggambar pahlawan atau superhero. Terus bermain sandiwara boneka. Jadi di sini bisa interaksi antara anak dan orang tuanya, di mana dikasih berbagai boneka yang kemudian dipilih untuk kemudian dimainkan secara bersama. Nanti kita bisa lihat nih interaksinya seperti apa sih. Kemudian dance movement, gerak tari. Nah, ini juga suatu aktivitas terapi bermain yang mana bentuknya bernyanyi, menari, dan melompat dengan diiringi alunan musik. Kemudian kegiatan bermusik. Nah, ini dengan menggunakan perangkat alat musik yang dimainkan. Kemudian nanti bisa timbul perasaan-perasaan anak. Yang terakhir, ekspresi seni kreatif. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Salikur. Mungkin ada konsepnya, ada yang menggambar, mewarnai, atau melukis mandala. Next. Ya, nah ini kalau yang sesinya terapi kelompok ya, biasanya formatnya bisa terdiri dari biasanya 4 sampai 10 orang ya, kalau misalnya memang diperlukan ya. Bisa juga sih dalam sesi yang sifatnya umurnya nggak jauh lebih dari 1 tahun ya. Terus di mana di sini tujuannya adalah mengevaluasi perilaku dari masing-masingnya kepada teman sebayanya, sehingga di sini diharapkan mereka bisa berinteraksi untuk bersosial gitu, bersosialisasi. Karena mengingat anak itu kan hidup di dunia sosial dan sehingga harus belajar untuk berinteraksi secara tepat. Biasanya dilakukan di ruang bermain yang cukup besar ya, dengan materi permainannya yang nggak usah mahal-mahal, sederhana, umum dan aman, tapi tadi mainannya mungkin sesuai dengan usia perkembangan. Di mana tujuannya sekali lagi mendorong ekspresi kreatif, eksploratif, dan memperbaiki emosional dari anak. Next. Ya, untuk kemudian aktivitas bermain kelompok. Apa-apa aja sih nih jenis-jenisnya? Nah, ini sih banyak ya. Ini nanti bisa juga dimodifikasi di tempat-tempat rekan-rekan semua ya, atau teman-teman yang mau menggunakan ini sebagai suatu bentuk aktivitas bermain ya.
biasanya ada kegiatan yang namanya bola emosi, di mana di sini bola pantai itu akan ditulisin dengan berbagai tulisan-tulisan atau statement-statement terkait ekspresi emosi. Nanti kemudian karena dia sifatnya berkeliling ya, berkelompok, melingkar ya, bola itu akan dilemparkan ke arah depan dan belakang, kemudian ditangkap oleh anggota lain, kemudian yang menangkap itu atau yang dapat bola tersebut akan menceritakan emosi yang tertulis di dalam bola tersebut. Terus ada lagi pertanyaan ajaib. Di sini menyampaikan impian, cita-cita masa depan yang dituliskan secara mungkin kalau yang udah bisa nulis ya, tentang apa yang disukai, yang tidak disukai, dan kemudian ini secari kertas ini akan bisa disampaikan kepada teman-temannya, sehingga masing-masing mungkin di dalam anggota keluarganya jadi tahu gitu, oh ternyata anak itu butuh ini kebutuhannya. Kemudian permainan kontrol diri, di mana peserta diharuskan untuk mengikuti instruksi dari pemimpin kelompok, ya, menepuk bahu, memegang tangan atau melompat, ini juga bisa. Ya, next. Kemudian ada lagi reward hadiah dari keluarga. Di sana sifatnya adalah membuat prakarya secara ya bersifat tim membuat prakarya secara bersama, sehingga kita bisa melihat peran, interaksi, dan tantangan-tantangan yang diberikan, kemudian diberikan tas hadiah. Kemudian aktivitas bercermin, anggota keluarga ketemu face to face satu sama lain, kemudian bisa menyalin setiap gerakan atau wajah yang ditampilkan oleh masing-masing tanpa harus bersentuhan, dan kemudian menyelaraskan reaksi yang timbul emosinya. Kemudian berdiri dan duduk, di mana salah satu anggota keluarga berdiri dan kemudian menyampaikan pernyataan. Apabila hal tersebut berlaku pada anggota yang lain bisa berdiri sehingga bisa mendapatkan apresiasi. Kemudian dia sifatnya speak up. Ya. Next. Ya, terus berbagi tongkat atau bola. Nah, ini bolanya dioper secara berurutan pada posisi melingkar dengan musik yang menyala. Kemudian saat berhenti, anggota yang mendapatkan bola tersebut bisa menyampaikan pemikiran, gagasan, dan keinginannya dengan topik yang telah disepakati. Kemudian kursi berjalan. Setiap anggota keluarga berjalan melingkar dengan alunan musik. Kemudian kalau dia berhenti, dia duduk, dan di kursi itu sudah ada ditempelkan kata-kata perasaan yang kemudian si anak bisa atau anggota keluarga bisa mengekspresikan emosi yang sesuai. Sehingga ini sebagai media aja untuk mereka bisa saling memahami kondisi emosionalnya. Terus ada lagi kartu sandiwara. Anggota keluarga memilih salah satu kartu perasaan dan kemudian memerankan emosi yang tertulis sebagai bentuk cara pengungkapan. Ya, next. Nah, ini yang 2 slide lagi ya. Psikodrama. Nah, psikodrama ini sebenarnya adalah suatu konsep yang lama ya, karena sudah sejak 1921 dirintis oleh J.L. Moreno di Vienna dengan dulu membuatnya namanya Theater of Spontaneity ya. Di mana konsep dasarnya adalah mengenang dan mengalami kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu melalui pementasan yang dimainkan secara saat ini atau di masa saat ini. Di mana ditentukan dulu tema pilihannya dan ketua kelompok nanti akan berfungsi sebagai sutradara. Nah, di sini mungkin orang tua bisa jadi sutradara atau anak sendiri bisa menjadi sutradara. Nah, kemudian di psikodrama ini ada 3 bagian ya, ada pemanasan atau work up, kemudian tahap pentas, action, dan berbagi atau menutup. Nah, ini nanti akan kayak tadi umpan balik ya. Nah, pemerannya ada satu protagonis ya. Nah, protagonis ini ada tokoh utamanya ya. Satu ego tambahan, ya mungkin tokoh-tokoh penting dalam kehidupan protagonisnya. Kemudian yang satu atau 2 adalah alter ego ya, yang nanti bisa ganda. Jadi bisa ada ego baik, ego buruk gitu ya, untuk sebagai isi pikiran dari protagonis tersebut. Nah, hal ini sebenarnya efektif digunakan pada kelompok usia anak dan remaja karena akan mendorong mereka untuk mendiskusikan konflik yang susah untuk disampaikan. Ya, next.
Ya, Sentry. Nah, ini juga menjadi media yang umum sekarang untuk dibuat di terapi bermain anak ya, yaitu dengan kotak pasir. Nah, sifatnya nonverbal. Jadi sebenarnya terapis hanya mengamati, mengobservasi apa yang dilakukan oleh anak yang melibatkan kotak pasir, patung atau figur, mainan dan air. Bisa juga ada air ya, tapi biasanya air ini sangat messy sehingga perlu celemek juga ya. Di mana kotak pasir gunanya sebagai kertas yang digunakan dalam menggambarkan segala yang ada di dalam pikiran anak. Jadi medianya itu kotak pasir ya. Sebenarnya banyak, ada juga medianya nanti pakai tanah liat, tapi itu kita nggak akan bahas. Kemudian di sini tujuannya menciptakan miniatur kecil ya dari kotak pasir itu akan tergambar dinamika cerita ya, yang mana melibatkan penempatan patung-patung kecil itu atau figur-figur itu ke dalam kotak berisi pasir. Nah, di sini terapis membebaskan temanya. Jadi silakan anak diminta untuk mengingat masa-masa yang terbaik, atau mungkin nggak usah dibilangin dulu, nggak usah diarahkan, kan sifatnya non dialektik, silakan. Jadi menggunakan apapun yang ada dia peroleh di rak mainan untuk ditampilkan di dalam kotak pasir. Anak biasanya mulai dengan mengambil 5 atau 6 figur-figur tersebut, kemudian kembali lagi untuk menambahkan lebih banyak figur dari rak mainan yang sudah di-setting. Next. Ya, terakhir boneka tangan atau puppet ya. Nah, puppet ini kan kenapa saya sampaikan, karena ini memang dari penelitian ya. Jadi sangat digunakan untuk yang memperbaiki disfungsi keluarga ya. Di mana terapis menyediakan aneka macam boneka bersarung atau puppet ya, yang mana sifatnya ini yang dengan tangan atau jari ya. Jadi dimainkan dengan memasukkan ke sarung boneka itu dalam tangan atau jari. Ada dua bentuk, boneka tangan atau boneka jari. Jari tangan juga biasanya digunakan juga untuk pendukung dalam menggerakkan tangan dan kepala boneka, sehingga di situ bisa terekspresikan apa yang ada di ceritanya. Dan ini juga sebagai media peraga edukatif bagi orang tua untuk ngajarin kebiasaan-kebiasaan yang baik pada anak. Jadi medianya bisa dengan boneka tangan. Yang kemudian boneka tangan juga dapat berbentuk aneka binatang atau tokoh-tokoh kartun ya, untuk mengasah daya imajinasi, motorik dan konsentrasi dari anak tersebut. Ya, next. Saya rasa cukup ini yang bisa saya sampaikan dari daftar pustaka. Untuk akhir kata, terima kasih. Boleh bertanya nanti pada sesi bertanya. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Adiba. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Isa atas penjelasannya.